Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Ramania Duri dari kelas SI Reguler P1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara install dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang khusus untuk Enscript file. Yang pertama yaitu langsung saja ke unduhan. Yang pertama saya akan menggunakan aplikasi AF. Run saja. Bisa di accept lalu install. Seperti biasa, untuk mempersingkat durasi video, saya akan melakukan skip di beberapa bagian yang memakan waktu lama. Lalu di sini ada allow program, saya klik yes saja. Ya, di sini Advanced Enscript package-nya sudah terinstall. Lalu finish saja. Lalu kita masuk ke file manager, pilih file yang ingin kita Enscript. Saya memilih ini, dan di sini di bawah bagian edit ada AF 2021. Lalu untuk menginskripnya kita bisa klik Enscript. Dan di sini kita diminta lisensi. Saya akan memilih yang free, start free 30 day trial. Terus klik next. Kita sedang melakukan connecting. Ya, di sini activatingnya udah selesai, sukses. Lalu next. Lalu pilih finish saja. Di sini kita masukkan password yang kita inginkan. Sebentar, password saya. Kita sudah memasukkan passwordnya, lalu kita ke proses saja. Dan bisa kita lihat di sini di bagian tipe file yang tadinya semula teks dokumen seperti contoh teks di bawah ini, maka akan berubah jadi advanced Enscript-nya. Lalu di bagian notepad icon notepad-nya berubah jadi gambar kunci, dan di sini tipenya tertulis advanced Enscript package file. Bisa untuk membukanya kita bisa langsung klik saja, lalu finish dan memasukkan passwordnya. Lalu ke proses. Ya, jika passwordnya benar, maka filenya akan langsung terbuka seperti ini. Untuk bagian menginstal dan mencoba Advanced Enscript sudah jelas, maka kita akan melanjutkan ke aplikasi yang kedua, yaitu Cryptainer Software. Ya, selanjutnya untuk aplikasi kedua, kita bisa langsung run saja. Aplikasi yang kedua yaitu Cryptainer LI, lalu Encryption Software, bisa kita langsung yes saja. Lalu di sini kita bisa klik next, kita bisa langsung exit. Lalu di sini kita bisa langsung next saja, next lagi, next, dan install. Kalau installnya sudah selesai, kita bisa langsung finish. Lalu run saja.
Ya, tampilan dari Cryptainer Lite yang sudah terinstall dan dibuka akan seperti ini. Lalu kita masuk saja ke bagian tools dan encrypt file to send by email. Nah, untuk cara melakukan enkripsi di Cryptainer Lite, kita bisa masuk ke tools, lalu ke encrypt file to send by emails, terus pilih file yang ingin kita encrypt. Saya memilih ini teks 2, lalu klik open, masukkan password, lalu kita bisa next. Nah, di sini jangan lupa kita mengekskripsinya menggunakan jenis yang exe. Lalu kita next juga langsung. Lalu habis itu untuk membuktikannya, kita bisa lihat di bawah teks 2 ini ada tulisan teks 2 yang ini hasil dari enkripsi yang tadi. Kita bisa klik 2 kali saja di bagian teks 2 yang habis dienkripsi, lalu muncul enter password. Masukkan passwordnya tadi kita buat, lalu go. Maka jika sudah selesai dan sukses, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa langsung klik OK. Lalu kalau saya mengekstraknya di bagian download di sini, maka filenya juga akan ditemukan untuk aplikasi dari Cryptainer LI nya mungkin untuk saya sudah cukup. Lalu kita akan lanjut ke aplikasi yang ketiga. Untuk aplikasi yang ketiga, saya di sini menggunakan aplikasi Enscript on click. Lalu bisa kita install seperti biasa. Lalu kita run. Lalu kita klik yes dan melakukan instalasi seperti biasa. Di sini I accept the agreement. Lalu kita klik next. Next lagi, ini di next saja, ini juga next. Setelah selesai melakukan setupnya, maka kita bisa melakukan klik finish di sini. Lalu untuk melakukan enkripsinya mudah saja. Di sini ada 2 pilihan untuk enkripsi, yaitu file atau folder. Ini bisa kita silang dulu terlebih dahulu. Jadi saya hanya ingin menggunakan untuk encrypt file. Lalu kita pilih file yang ingin kita encrypt. Karena ini aplikasi ketiga, saya menggunakan teks 3. Lalu masukkan password yang kita inginkan. Konfirmasi password tadi. Lalu OK. Maka tampilan dari file teks tadi untuk tipenya sudah berubah, yang tadinya teks dokumen jadi encrypted file. Lalu di sini juga icon dari filenya berubah, yang tadinya hanya notepad biasa jadi file dengan kunci. Lalu kita bisa klik 2 kali saja untuk membukanya. Lalu kita masukkan passwordnya, lalu OK. Nah, maka lambang dari file txt nya dari tipenya sudah berubah jadi teks dokumen kembali. Folder lock, kita melakukan instalasi seperti biasa. Ini yes, lalu English saja biar mudah dimengerti. Lalu kita bisa klik next, I agree, install. Cara instalasinya cukup cepat, saya rasa tidak perlu melakukan skip di bagian ini.
Ya, instannya sudah selesai, maka kita bisa langsung finish saja. Di sini kita memasukkan kata sandi yang kita inginkan. Ini bisa disilang saja seperti biasa. Lalu kita oke. Lalu kita masukkan kembali untuk mengonfirmasinya. Kita klik oke lagi. Ya, di sini sudah selesai untuk Enscape file. Untuk log folder kita bisa add items. Saya ingin memilih file saja. Karena ini aplikasi keempat, saya akan men-Enscape untuk teks 4 yang ini. Lalu open. Ya, di sini bisa kita lihat filenya sudah muncul. Untuk ini di sini di hidden dulu. Nah, bisa kita lihat di sini file tadi yang keempatnya seharusnya ada dari setelah 3 itu 4, namun di sini dari file ketiga langsung ke 5. Kenapa hilang? Karena sudah disembunyikan di folder log. Untuk mengembalikannya seperti biasa, sebentar, kita bisa klik ini untuk mengembalikannya, lalu ke unlock items. Jika sudah di unlock seperti itu, maka teks keempat ya sudah kembali lagi di file manager. Lalu aplikasi selanjutnya untuk melakukan escape adalah Safe House Explorer. Kita klik 2 kali pada filenya seperti biasa dan melakukan instalasi pada Safe House Explorer. Karena instalasi ini saya rasa cukup lama, saya akan melakukan skip di video ini. Ya, di sini bisa kita langsung run saja. Lalu yes. Oke. Kita bisa langsung next. I accept the license agreement. Next lagi. Ini juga next, dan install Safe House melakukan kita bisa menunggu saja hingga instalnya selesai. Lalu karena di sini sudah selesai, kita bisa langsung finish. Di sini kita bisa langsung next lagi, next juga, lalu finish. Nah, di sini kita bisa memasukkan ini. Nah, oke. Memasukkan file yang kita inginkan. Yaitu pertama di new volume. Kita bisa next lagi. File name-nya terserah kita, tapi karena menurut saya untuk bagaimana ya? Agar memudahkan kita untuk mengidentifikasi Safe House, maka saya tidak mengganti namanya, langsung next saja. Untuk size sebenarnya suka-suka kalian, tapi saya hanya ingin memasukkan 300 MB. Lalu next saja, masukkan password yang kita inginkan. Dan kita bisa langsung next lagi. Dan sedang melakukan create volume. Kita tunggu hingga 2 menit. Karena menurut saya 2 menit adalah waktu yang cukup lama, saya akan melakukan skip di bagian ini hingga volumenya selesai ya, di sini volumenya sudah selesai dibuat. Lalu kita bisa klik finish saja di sini. Lalu kita bisa klik yes untuk membukanya. Nah, karena di sini instalasinya sudah selesai untuk Safe House,
kita bisa langsung melihat hasil instalasinya di komputer. Lalu di sini ada local disk C dan di sini ada save house-nya. Kita bisa buka dan di sini kita bisa berisi apa saja yang selama tidak melebihi dari 300 MB. Misalnya kita ingin memasukkan teks kelima, sebentar. Di sini teksnya ini kita cut saja dan masukkan ke sini dan kita bisa langsung paste. Nah, di sini selama teksnya berada di save house maka teksnya aman. Tapi cara untuk benar-benar menguncinya itu gampang saja. Di sini kita bisa exit. Lalu selama kita exit dari save house-nya, maka tampilan dari save house tersebut yang tadi ada di sini nih di sebelah disk C akan hilang. Dan cara untuk membukanya kembali yaitu ke My Private Files. Klik 2 kali di sini, lalu masukkan passwordnya. Kita bisa klik open dan di sini teks kelimanya sudah ada di save house ini dan di bagian komputer jika save house-nya sudah bisa dibuka dan ada bagian teks 5. Menurut saya itulah 5 aplikasi enskripsi yang saya jelaskan cara install dan cara pakainya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.